Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang praktikum dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan, di mana sampah sebagai hasil aktivitas manusia dan pengelolaannya. Perkenalkan, nama saya Keisha Rubina Lumua dengan NIM 221011020024. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak penanggulangan dan pengolahan dari sampah plastik di dalam air. Dampak membuang sampah sembarangan pada air, yaitu sampah plastik yang dibuang sembarangan terutama ke sungai. Sampah-sampah tersebut akan mengikuti arus sungai dan dapat tiba di laut. Plastik-plastik ini dapat tertelan oleh makhluk air dan mengganggu pencernaan serta meracuninya. Bukan hanya itu, plastik juga dapat melukai dan menjerat tubuh hewan air. Lama-kelamaan, hewan yang menelan dan terjerat plastik dapat mati. Nah, kita sebagai manusia mengonsumsi hewan air seperti ikan, sehingga dengan mengonsumsi ikan yang tercemar racun plastik, kita juga dapat teracuni. Plastik juga menutupi permukaan akar mangrove dan terumbu karang, dan menyebabkan mereka sulit bernafas dan akhirnya dapat mati. Upaya revitalisasi air sungai dengan mengurangi sampah di sungai yaitu mengurangi makanan dan minuman kemasan, menghindari alat makan sekali pakai, dan membuat papan larangan membuang sampah di dekat sungai, serta papan berisi sanksi pidana dan denda. Pengolahan sampah plastik adalah daur ulang sampah plastik yang bisa dilakukan oleh pihak pemerintah, masyarakat, hingga perusahaan. Banyak perusahaan yang sudah menerapkan beberapa cara untuk daur ulang sampah plastik. Perkenalkan, nama saya Julian Marisudi dengan NIM 221011020003. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan sampah dan populasi terhadap udara. Dampak dari membakar sampah itu seperti yang kita lihat dalam video kali ini, ada rak telur, aqua gelas, plastik, kertas tisu, itu sangat berbahaya bagi lingkungan karena udara tercemar karena asap pembakaran sampah dapat dihirup oleh manusia dan hewan. Polusi tersebut akan membuat udara semakin tidak baik untuk dihirup. Polusi udara dari asap dapat berdampak pada kesehatan manusia. Orang yang terpapar polutan udara ini dapat mengalami iritasi mata dan hidung, kesulitan bernafas, batuk, dan sakit kepala. Dan asap dari membakar sampah jenis apapun, baik plastik, kayu, kertas, daun maupun kaca, melepaskan banyak polutan beracun yakni karbon monoksida. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Sapulete dengan NIM 221011020002. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak sampah ke lingkungan tanah. Dampak buang sampah sembarangan yang berikutnya yaitu dapat menyebabkan polusi tanah. Pencemaran tanah merupakan salah satu dampak buruk dari membuang sampah sembarangan. Sampah terdiri dari beberapa bahan seperti kaca, logam, bahan organik, dan juga mengandung bahan yang berbahaya. Partikel mikroplastik, logam berat, dan zat kimia hasil dari proses penguraian plastik juga dapat masuk ke dalam lapisan tanah serta menempel pada tumbuhan yang tertanam di dalamnya, seperti sayuran dan buah-buahan. Bila sayuran dan buah-buahan tersebut dikonsumsi oleh manusia, risiko terjadinya berbagai jenis penyakit pun dapat meningkat. Kontaminasi sampah plastik ini juga bisa membuat kondisi tanah menjadi tidak subur lagi. Untuk itu, perlunya kesadaran dari kita masing-masing agar mengurangi penggunaan plastik, juga bisa membuang sampah pada tempatnya. Kita juga bisa mengolah sampah plastik menjadi hal yang kreatif seperti mengubah botol plastik menjadi pot ataupun tempat alat tulis menulis dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NIM 221011020022 akan menjelaskan tentang dampak sampah terhadap lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat, serta cara penanggulangannya dan upaya pengelolaannya. Jadi, saat ini saya akan menjelaskan tentang dampak dari sampah yang kalian lihat terhadap lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat. Seperti yang kalian lihat, di sini banyak sekali sampah yang dampaknya tak hanya di lingkungan. Dampak sampah plastik juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan.
Sampah plastik yang dibuang sembarangan seperti yang saya videokan ini berpengaruh besar untuk merusak dan mencemari lingkungan. Limbah plastik juga termasuk dalam sumber polusi lingkungan terbesar di dunia loh. Lalu gimana sih cara menanggulanginya? Nah, kita bisa dengan cara mengurangi mengonsumsi atau penggunaan botol minum plastik, termasuk membeli minuman kemasan. Sebagai gantinya, kalian bisa bawa botol minum dari rumah sendiri, dan kalian juga bisa menggunakan sedotan stainless daripada menggunakan sedotan plastik, atau kertas juga lebih ramah lingkungan. Nah, gimana sih cara pengelolaannya dari sampah-sampah ini? Pengelolaan sampah plastik bisa dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mengedepankan 3R, yaitu reduce, dan recycle. Banyak loh hal-hal yang bisa dimanfaatkan atau ditanggulangi dengan mengurangi kebiasaan menggunakan plastik. Jadi mulai sekarang kalian udah bisa nih mengurangi penggunaan sampah plastik agar dampak dari sampah-sampah ini terhadap lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat tidak semakin banyak. Perkenalkan, nama saya Tobias Ridho Pemayaan dengan NIM 2210 1102 0007. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari jurusan Biologi. Pada video kali ini, saya akan membahas pengolahan sampah yang ada di rumah tangga yang dapat diolah atau dipergunakan kembali adalah sampah plastik, tas, botol bekas, paper bag, dan kardus. Upaya yang dilakukan di rumah saya adalah dengan menggunakan kembali sampah-sampah tersebut. Cara tersebut bertujuan mengurangi penggunaan sampah plastik pada tiap rumah. Upaya pengelolaan sampah rumah tangga yang ditemui adalah tas plastik, kardus, dan paper bag. Upaya pengelolaan yang dilakukan untuk sampah tersebut adalah dengan reuse atau penggunaan kembali. Tas plastik dan paper bag dipakai ulang untuk mengurangi sampah, dan kardus dipakai untuk tempat mengemas barang-barang. Perkenalkan, nama saya Dede Renaldi Yusuf dengan NIM 221011020017 akan membahas tentang upaya pengelolaan sampah yang ada di tempat pembuangan akhir. Ini kondisi tempat pembuangan ada di dekat rumah saya. Jadi sampah dikumpulkan di sini, ada sebagian yang dibakar, ada yang sebagian didaur ulang. Didaur ulang itu dengan memakainya kembali seperti sana pot bekas dijadiin tempat menampung air, dan di sana juga ada karung yang isinya botol bekas yang akan diperjualbelikan lagi. Dan di sini tumpukannya ini sepertinya akan dibakar, tapi ini bukan pengolahan sampah yang baik. Contohnya itu pengolahan sampah yang baik itu seperti tadi, pengumpulan plastik yang akan dijual ulang. Nah, secara tidak langsung juga orang-orang di sini mengambil tanahnya untuk dijadikan media tanam. Contohnya ini bisa menjadi media tanam. Ada juga kayu-kayu yang tidak terpakai ya, tapi penduduk sini memanfaatkannya kembali dengan cara yang berbeda-beda. Setelah juga di sini karena tanahnya yang agak subur, maka ditumbuhi kangkung liar yang sangat banyak sampai di belakang sana. Ini adalah contoh pemanfaatan kembali sampah, yaitu kayu-kayu bekas dipakai untuk membuat media meja seperti ini. Contoh yang lain adalah baskom yang digunakan untuk sebagai media cor untuk tiang permainan olahraga, dan tempat duduk
dari bekas pemotongan pohon